Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ngebahas lagi tentang aplikasi yang baru rilis sepertinya. Karena ngelihat orang-orang udah mulai nge-share gitu ya, udah lumayan banyak nih orang yang nge-share. Kayak contoh kayak gini gitu ya, nge-share bukti penarikannya dari websitenya itu. Jadi namanya adalah bcenergyfund.com ya. Jadi udah lihat lumayan banyak nih orang-orang yang ngasih unjuk ya, kayak bukti penarikannya kalau emang ini legit gitu ya, skibidi gitu kan. Oke, ini kayak gini nih. Tadi juga ada yang udah nge-share tampilan dalamnya kayak gini nih. Nih ya. Dan seterusnya ada tim, komisi, dan seterusnya nih. Terus seperti biasa juga akan mereka nge-share bukti penarikan ya. Biasanya memang bukti-bukti penarikan ini digunakan untuk menarik targetnya, menarik orang-orang yang mungkin bisa diajak dan mau untuk join gitu ya. Karena dengan bukti penarikan seperti ini kan, untuk orang awam pasti ngelihatnya kayak, oh iya ya, terbukti membayar nih, real nih, bukan penipuan gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak segampang itu langsung kalian memutuskan kayak, oh iya ini beneran, gini nggak penipuan, enggak gitu ya. Ya kalian harusnya bisa lihat terlebih dalam lagi, jangan terpengaruh sama bukti-bukti penarikan seperti ini yang tentunya di-share di Facebook, misalkan di Telegram ataupun sosial media lainnya gitu ya. Nah ini kayak gini nih tampilan untuk daftarnya ya. Jadi nama ponsel, sandi, ada OTP juga sayangnya di sini, hal yang paling gue malesin. Nah cuma di sini walaupun ya dia ada kode OTP seperti ini, itu tidak menjamin kalau website ini tuh tidak penipuan ya. Tidak menjamin gitu ya. Dan kalau contoh ya kayak gini, udah ada OTP-nya nih, berarti kan mereka nggak penipuan nih. Enggak ya, OTP tidak jadikan standar penipuan atau tidak, legal atau tidak, punya izin atau tidak gitu ya. Yang kalian harus cek lebih dalam lagi adalah sistem di dalam aplikasinya gitu ya. Terus kalau kemarin-kemarin tuh misalkan udah ada di Google Play Store gitu ya, berarti ini nggak penipuan karena mereka udah di sana gitu. Enggak gitu ya. Kalau Google Play Store itu, kalau seringnya gue ngejelasin ya, ya kayak perpustakaan ya. Kalian masuk ke perpustakaan, ada banyak aplikasi di sana, ada banyak buku yang kalian mungkin cari gitu ya. Tapi di Google Play ini enggak ada yang namanya mungkin standar atau pengecekan atau validasi, verifikasi gitu ya dari pihak Google Play sebelum aplikasi ini diluncurkan gitu, dicek sama mereka, itu enggak gitu ya. Jadi semua bisa masuk ke sana gitu. Jadi tidak menjamin juga ketika ada aplikasi investasi gitu ya ada di sana itu tidak penipuan, enggak gitu. Karena banyak juga kemarin money game, skema ponzi yang ada di Google Play ya, ujung-ujungnya juga penipuan. Dan setelah mulai susah untuk penarikan gitu ya, akhirnya di Google Play juga nggak ada, dia udah cabut juga gitu. Jadi yang memang harus kalian cek dan cari tahu lebih dalam adalah sistem di dalamnya gimana. Kalau misalkan di dalam aplikasinya kalian
dipaksa untuk yang namanya undang orang ya, kalian dipaksa untuk cari member ya, baru nanti kalian bisa naik level gitu ya. Itu ya udah jelas gitu ya, money games skema Ponzi. Nanti kalau kita lihat ada share-sharean rilisnya di 19 Agustus 2024. Platform investasi amanah, aman, dan jangka panjang. Nah, ya harusnya ya memang platform investasi ya amanah, aman, dan jangka panjang, gak perlu disebutin gitu ya. Karena memang harusnya seperti itu. Mana ada sih orang yang mau investasi jangka pendek, atau mana ada sih orang yang mau ditipu di dunia ini. Mana ada sih manusia yang mau dirugikan. Kan semua juga pengennya untung gitu ya, apalagi ini masalah duit kan. Nah jadi tampilannya ternyata kayak gini ya. Jadi kayak mungkin dia nih alat-alat berat gitu ya, yang sewa-sewa gitu. Dan ini bukan kali pertama sih ya. Dan yang gue takutkan kalau dari nama nama produknya atau nama websitenya ini pun juga ngambil nama dari perusahaan besar yang udah ada, takutnya seperti itu. Ataupun kalau enggak mereka comot dari nama perusahaan besar, biasanya mereka akan pakai nama sendiri gitu ya. Tapi ketika kalian cari di Google, kalian cari tahu perusahaan itu gitu ya, itu nggak ketemu sama sekali. Ya itu juga udah mulai sas ya kalau dari situ ya. Kalian kalau mereka ngeklaim terkemuka, sudah dikenal di seluruh dunia ya, tapi kalau cari di Google aja nggak ada, ya udah jelas ya cuman omdo aja tuh ya. Jadi mungkin itu sih yang bisa gue jelaskan. Karena di sini gue juga males ya kalau daftar harus menggunakan OTP gitu ya kan. Menurut gue harus gue sangat amat sayang nomor telepon pribadi gue misalkan digunakan ke dalam aplikasi yang gak betul gitu ya. Ujung-ujungnya nantinya gue sendiri juga yang akan mengalami kerugian. Misalkan tiba-tiba ada orang-orang gak jelas yang mulai nelpon nomor kalian gitu ya, kalian daftarkan ke aplikasi-aplikasi seperti ini. Sekali lagi tinggalkan ya, ini udah jelas money game skema Ponzi, dan ya gak ada baik-baiknya sih kalaupun kalian dapat untung dari sini ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Bye bye.